Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insyaallah materi kita adalah tentang fikih keluarga. Melanjutkan pembahasan yang lalu, kita sudah membahas tentang apa? Ada yang ingat? Tentang perceraian ya, Ustaz? Ya, perceraian minggu lalunya lagi. Talak. Kok talak? Talak ya perceraian sama. Kemarin kiamat ya Ustaz? Ah, kiamat. Cuma beda Ustaz. Oh, yang Ustaz ini ya. Jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu dah dalam Apa kira-kira? Pembahasan lalu, ingatkan Banyak saya. yang ikut ya kali ya. Saya lupa, tolong diingatkan. Oh ya. Idah dalam Idah sekarang. Ya sekarang. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang ingat? Pembagian waris ya? Waris. Jauh amat. kebodohan yang nyata. Kebodohan dalam neraka. Kebodohan yang nyata. Nah, itu kan materi ma'rifatullah. Oh. Ini tentang fikih keluarga. Saya nggak masuk tuh Ustaz. Oh, nggak masuk. Kan ada itunya, rekamannya. Nusuk, bukan nusuk. Tentang nusyuz. 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 Bagus. Ya. Nusyuz itu apa? Ada yang ingat? Yang istrinya keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Istrinya keluar dari ketaatan suami, ya. Ketaatan melayani suaminya, ya. Maka wanita atau istri yang seperti itu, ya, sudah dibahas atau sudah disinggung oleh Al-Qur'an. Ya, dan wanita-wanita yang kalian mengetahui bahwa mereka berbuat nusyuz, ya, keluar dari ketaatan suami, tidak mau melayani suami, fa'idhuhunna. Maka solusinya apa? Ada 3. Yang pertama, berilah peringatan atau berilah nasihat. Nasihati dia dengan lemah lembut, ya. Jangan dengan kasar, pelan-pelan. Kemudian yang kedua, dipukul. Apa? Pukul nanti terakhir, Bu. Dipukul dengan jangan langsung dipukul. Wah, juruhunna fil madhaji'. Apa artinya? Diberi nasihat. Nasihat pertama tadi. Kedua, dipisahkan tempat tidurnya. Iya, pinter. Dipisahkan tempat tidurnya. Kalau ternyata masih belum mempan, dipukul. Ya, wadribuhunna.
ya. Tapi jangan pukulan yang sampai tidak menyakiti, ya. Jangan sampai menimbulkan KDRT. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita sudah membahas tentang talak, ya. Konsep talak dalam Islam. Talak itu ada berapa? 3. Talak ada 3. Talak yang boleh rujuk ada berapa? 2. 2 kali saja. Kalau sudah 3, wah ini sudah kiamat. Harus Nah, menikah artinya satu-satu tidak sama bisa, lain. ya tidak bisa rujuk kecuali istrinya itu dinikahi dulu dengan Orang lain. apa? Laki-laki lain, ya. Nanti kalau sudah cerai baru kita boleh Kembali. menikahinya dia kembali. Seperti nikah dari pertama, gitu ya. Harus ada saksinya, harus ada walinya, harus ada maharnya lagi, begitu. Ya, kemudian kita sudah membahas tentang macam-macam talak, ya. Ada talak roj'i, talak yang pertama, talak yang dijatuhkan pertama kali, namanya talak apa? Talak roj'i, yang dijatuhkan pada saat istri lagi suci dan belum digauli pada bulan suci itu, ya. Kalau talak ketika istri haid boleh enggak? Tidak boleh. Enggak boleh, namanya talak bid'i, talak yang haram, menyisihi Rasulullah. Kalau talak pada bulan yang suci tapi sudah kita gauli, boleh enggak? Enggak boleh juga, ya. Harus nunggu lagi sampai dia itu haid, kemudian suci lagi. Nah, bulan itu suci belum digauli, talaklah kalau mau ditalak, gitu. Nah, kemudian setelah itu ada masa iddahnya. Betul ya? Setelah ditalak itu, istri kan ada masa iddahnya. Masa iddah tersebut adalah masa di mana suami diberikan waktu untuk berpikir apakah mau merujuk istrinya atau melanjutkan talaknya. Kalau dia lanjutkan berarti setelahnya kalau sudah selesai iddahnya ditalak yang kedua, ya. Kemudian nanti iddah lagi. Setelah sudah selesai ditalak yang ketiga, begitu. Nah, pertanyaannya berapa lama masa iddahnya itu, ya? Masa iddah, masa di mana suami menunggu, ya, untuk dia berpikir-pikir dulu, barangkali berubah pikiran. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Kita lihat di sini. Aduh, gangguan malah ini. Not responding. Not responding. Oke. Sudah nampak? Sudah. Sudah. Apa tulisannya? Pertemuan ke-30. Iya, kok belum pindah-pindah ya? Belum. Ini sudah? Belum. Pertemuan ke-30. Konsep iddah. Sudah. Ada. Ya. Jadi iddah itu definisinya masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu, ya, masa setelah wanita diceraikan, ya, agar dia itu menunggu sampai masa tertentu. Nanti pada waktu masa tersebut suami ini diberikan kesempatan untuk berpikir dulu, barangkali dia berubah pikiran. Ya, ini sebenarnya kebiasaan zaman jahiliyah, ya, kebiasaan orang jahiliyah sebelum Islam. Tetapi kebiasaan tersebut ditetapkan oleh Islam, diakui oleh Islam, karena bagus. Ya, jadi tidak semua kebiasaan masyarakat itu bertentangan dengan syariat. Ya, ada yang bagus, tidak bertentangan dengan syariat, maka diakui, ya, maka diakui, bahkan menjadi kewajiban, ya. Maka dari sini iddah itu menjadi syariat Islam juga. Sebagaimana di dalam
Surah At-Tolak ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri, menceraikan wanita-wanita, maksudnya istri-istri kalian, fatallikuhunna li'iddatihinna, maka hendaklah kamu ceraikan pada masa waktu mereka ya dapat menghadapi iddahnya, ya. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddahnya. Nah, inilah ayat yang menjadi dalil tentang adanya iddah di dalam Islam, ya. Adanya iddah setelah wanita diceraikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah rabbakum, Tuhan kalian, la tukhrijuhunna min buyutihin. Ketika wanita dicerai, jangan diusir dari rumah kita. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah kita. Ya, pada cerai pertama, tolak pertama, tolak roj'i, istri itu masih berhak diberi nafkah. Diberi nafkah, dikasih uang jajan, uang belanja untuk makan gitu, dan dia diperbolehkan untuk tinggal di rumah suaminya. Jangan malah usir, jangan diusir, ya, jangan diusir. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau istri kita berbuat perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, ya, seumpama zina, perbuatan yang dosa besar. Wa tilka hududullah, itu adalah batasan Allah. Dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka dia telah mendolimi dirinya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah dalil pensyariatan iddah dan definisi dari iddah. Jadi iddah adalah masa menunggunya istri setelah diceraikannya suami. Menunggu apakah suami akan merujuk dia atau melanjutkan perceraiannya untuk talak yang berikutnya. Hukum iddah ini wajib, ya. Bagi seorang istri setelah diceraikan, maka harus ada waktu menunggunya itu. Tidak boleh langsung sekali cerai, kemudian cerai keduanya lagi, besoknya cerai ketiganya lagi, tidak boleh gitu ya. Itu talak bid'i. Nah, iddah ini wajib bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Baik cerainya karena kematian maupun karena faktor yang lain, ya. Biasanya kalau di kelurahan itu kan ada keterangan. Ini cerai apa ini? Cerai mati atau cerai biasa, cerai tolak gitu ya. Dalil yang menjadikan landasannya adalah firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyra. Dan orang-orang yang ditinggal mati, ya, para wanita-wanita yang ditinggal mati, maka mereka menunggu di masa iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini iddahnya wanita yang dicerai mati. Dicerai mati Bapak Ibu. Seumpama suaminya meninggal, maka otomatis kan hubungan pernikahan putus. Nah, maka istrinya itu menjadi janda. Nah, dia itu setelah ditinggal mati istrinya itu selama 4 bulan 10 hari, maka itu adalah masa iddahnya. Tidak boleh dia menerima lamaran, tidak boleh dia itu menikah, tidak boleh dia, nanti ada penjelasannya tentang larangan-larangan bagi wanita-wanita yang ada di masa iddahnya. Kemudian juga surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian ceraikan mereka, min qabli ang tamassuhunna,
sebelum kalian menggauli mereka, ya, sebelum kalian mencampuri mereka, ya, belum dicampuri, belum digauli, sudah dicerai, ya, mungkin karena ternyata istrinya tidak sesuai yang dia kira, ya. Fama lakum alaihinna min iddah. Nah, maka bagi wanita yang dicerai tetapi belum digauli oleh suaminya, maka tidak ada iddahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum iddah itu ada, gitu ya. Tetapi berilah famatti'uhunna. Berilah apa? Mata. Mata itu uang. Mohon maaf yang Maaf audionya ya, masih ditutup nyala. ya. Ya. Jangan itu. Tolong. Kita jaga majelis ilmu, kita hormati majelis ilmu. Baik, maka wanita yang dicerai sebelum digauli oleh suaminya, dia tidak ada iddah, ya. Dia bisa langsung kembali kepada orang tuanya dan bisa langsung menerima lamaran lain atau bisa langsung dinikahi oleh laki-laki lain, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa iddah itu ada. Kemudian apa hikmah adanya iddah? Kenapa syariat Islam mengakui, ya, kebiasaan iddah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Ada hikmahnya. Dan setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk kita pasti ada hikmahnya, Bapak Ibu. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu, memerintahkan sesuatu tapi sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak mungkin Allah melarang sesuatu tetapi tidak ada manfaatnya, pasti ada. Nah, para ulama menjelaskan manfaatnya yang pertama kepastian kosongnya rahim. Nah, jadi kalau wanita dicerai, ternyata dia itu sedang hamil, nanti iddahnya beda, gitu ya. Masa iddahnya beda dengan wanita yang tidak sedang hamil, makanya ditunggu selama masa iddah itu, ya. Kalau wanita yang biasa saja itu kan iddahnya 3 kali sucian. Nah, kalau ditunggu sampai 3 kali sucian, oh ternyata dalam penungguannya itu kan 3 kali sucian kan bisa diketahui ada janin atau tidak di rahim wanita tersebut. Kalau ternyata ada janin, nanti iddahnya sampai melahirkan, bukan 3 kali sucian lagi, gitu. Nah, ini hikmah yang pertama, agar jelas nanti siapa ayahnya anak tersebut, begitu. Sedangkan kalau nggak ada iddah, coba begitu dicerai sudah dia boleh nikah dengan laki-laki lain, kemudian digauli laki-laki lain itu, ya, suami barunya itu nanti dikiranya itu anak dari laki-laki itu, sehingga nanti dinasabkan kepada dia, padahal yang benar dinasabkan kepada suami yang pertama, begitu. Itulah pentingnya menjaga nasab di dalam Islam, ya. Jadi termasuk tujuan syariat adalah untuk menjaga nasab agar tidak bercampur, ya. Mohon maaf. Yang kedua, agungnya nilainya sebuah pernikahan. Hikmah yang kedua, kenapa adanya iddah? Karena pernikahan itu adalah ikatan yang ghalidh, kata Allah. Misaqan ghalidha. Ya, ikatan yang sangat sakral, ikatan yang sangat agung. Jangan sembarang kita menceraikan. Jangan sembarang kita mengatakan kata-kata talak. Karena hubungan suami istri itu hubungan yang yang agung, perjanjian yang agung. Bahkan Allah mensejajarkan antara perjanjian suami istri untuk menjadi suami pasangan dengan perjanjian Bani Israel, ya, ketika mereka mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, jadi pernikahan ini jangan dianggap sepele, ya. Sehingga apa? Kita mudah untuk mengatakan kalimat-kalimat cerai, ya. Nah, dengan adanya iddah inilah kemudian setidaknya meminimalisir para laki-laki untuk menceraikan istrinya, gitu. Wah,
Wong ada iddah saja kita lihat tingkat perceraian di masyarakat sangat tinggi, apalagi kalau tidak ada iddahnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan rujuk. Dengan adanya tenggang waktu masa iddah tersebut, ya, suami akan berpikir, barangkali dia punya pikiran baru, ya, dia mau merujuk istrinya itu. Mungkin ketika mengucapkan talak, dia ucapkan dengan emosi, dengan kondisi marah, akal pikirannya tidak jalan. Maka dengan adanya iddah inilah memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya gitu. Yang keempat, menunaikan hak suami, ya. Agar istri yang diserahkan ini dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka, serta menepati permintaan suami. Hal ini jika iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami. Jadi setidaknya tidak menyakiti suamilah. Kalau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau tidak ada iddah, begitu meninggal, ya suaminya meninggal, dia langsung nikah lagi. Seminggu lagi dia langsung minggu depan dia langsung nikah lagi. Itu kan menyakiti keluarga suami, keluarga almarhum. Ya. Tetapi dengan adanya iddah, kalau wanita ditinggal mati itu kan 4 bulan 10 hari, maka menjadikan keluarga suami ini tidak terlalu sakit. Ya, setidaknya sudah lupa ya dengan peristiwa kematian suaminya itu begitu. Nah, inilah 4 hikmah kenapa adanya iddah, syariat iddah. Yang pertama, untuk memastikan kekosongan rahim dari istrinya itu agar tidak bercampur nasab, ya. Kemudian kedua, karena agungnya nilai sebuah pernikahan, ya, agar tidak mudah, ya, terputusnya tali pernikahan. Yang ketiga, untuk memberi kesempatan rujuk bagi suami agar dia berpikir ulang. Jangan-jangan apa yang dia ucapkan itu salah, keputusan itu salah, gitu ya. Kemudian yang keempat, agar menunaikan hak suami, agar tidak menyakiti keluarga dari suami, ya. Baru ditinggal mati kok sudah nikah lagi, padahal kuburannya masih basah, gitu ya. Air mata belum kering, tetapi sudah nikah dengan laki-laki lain. Nah, ini kan tidak baik. Kemudian Bapak Ibu, iddah ini ada bermacam-macam. Tadi yang sudah saya sebutkan adalah iddah yang 3 kali sucian. Ya, ini bagi wanita normal, wanita yang masih haid, wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Ya, dia dicerai oleh suaminya, memang suaminya mengucapkan kata cerai, kata talak, ya. Maka iddahnya adalah 3 kali sucian. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Dan wanita-wanita yang ditalak maka hendaklah menahan diri. Bukan hendaklah lagi, wajib ya. Iddah itu wajib. Menunggu selama masa iddah yaitu selama 3 kali quru'. Nah, quru' ini menurut mazhab Syafi'i adalah 3 kali sucian. Ya. Jadi seumpama wanita tersebut ditalak pada saat suci ya, maka pada waktu suci itu dianggap ketika ditalak itu dianggap 1 kali sucian. Walaupun tinggal 1 hari seumpama. Walaupun setelah hari besoknya dia haid, maka hari itu sudah dianggap 1 sucian. Nah, kemudian wanita itu haid seminggu seumpama, maka setelah itu kan suci lagi ya. Suci yang itu suci yang kedua. Kemudian seumpama suci sampai 25 hari. Nah, setelah itu haid lagi 7 hari. Nah, kemudian setelah itu suci lagi selama 25 hari. Nah, begitu selesai sucian yang ketiga, maka habislah masa iddah seorang istri. Ya, ini semoga bisa menghitungnya ya, ibu-ibu ya.
Yang kedua, berdasarkan bulan dan hari. Nah, ini bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Ya, dan wanita-wanita yang ditinggal mati ya oleh suaminya, maka mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhur. Arba'ata ashhur, 4 bulan. Wa asyra, dan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari dia beriddah begitu. Setelah ditinggal mati oleh suaminya. Ya, dia tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah lagi, tidak boleh keluar rumah gitu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kelahiran bayi. Nah, ini bagi wanita yang dicerai pada saat hamil. Ya, atau setelah dicerai ternyata hamil. Iddahnya belum selesai, dia hamil. Maka iddahnya itu sampai dia melahirkan. Ya, seumpama hamilnya seumpama tinggal masih lama, masih 8 bulan lagi. Ya berarti iddahnya sampai 8 bulan sampai istrinya itu melahirkan. Begitu melahirkan, maka sudah habis masa iddahnya gitu. Dalilnya apa? Surah At-Tolak ayat 4. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadha'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil, masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah 3 macam iddah ya. Yang pertama adalah iddahnya wanita normal, wanita yang masih haid dan dicerai langsung oleh suaminya. Suaminya masih hidup, adalah iddahnya adalah 3 kali sucian. Dalam mazhab Hanafi 3 kali haid ya. 3 kali haid, tapi kita rata-rata kan Syafi'i, maka 3 kali sucian. Kedua, iddahnya wanita yang ditinggal mati, yaitu 4 bulan 10 hari. Ya. Yang ketiga, iddahnya wanita yang hamil, yaitu sampai dia melahirkan. Seumpama melahirkannya besok, ya udah besok sudah selesai, iddahnya cuma sehari begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan 3 quru ya? Tadi sudah saya sebutkan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama maksudnya adalah 3 kali sucian. Ini mazhab Syafi'i. Ya, maksudnya 3 kali sucian bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu harus bisa menghitungnya. Yaitu apa? Ada ketentuan-ketentuannya di sini. Yang pertama, yang dihitung adalah masa sucinya, bukan masa iddahnya. Kedua, masa suci pertama sudah dimulai dihitung sejak talak dijatuhkan suami. Ya, seumpama suaminya mentalak hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 14 Desember. Besoknya wanitanya atau istrinya haid, maka tanggal 14 Desember ini sudah dikatakan 1 sucian. Nah, nanti besok sampai 7 hari kemudian sampai haidnya selesai, seumpama haidnya 7 hari ya. Nah, kemudian kan suci lagi. Nah, suci yang kedua ya, seumpama sampai 25 hari ya atau 23 hari, maka itu dianggap suci yang kedua. Nanti setelah itu kan haid lagi. Haid lagi sampai 7 hari seumpama atau 5 hari. Setelah itu kan suci lagi. Nah, suci yang berikutnya itu suci yang ketiga. Setelah selesai suci yang ketiga, ya, kemudian dia haid, maka hari pertama dia haid itu sudah selesai iddahnya. Ya. Masa suci ketiga harus diselesaikan hingga penuh dan mendapat haid yang ketiga kalinya. Begitu selesai dari masa suci ketiga, maka iddahnya sudah selesai. Sudah selesai. Nah, ini kalau memaknai quru sebagai sucian, suci, masa suci. Mazhab Hanafi memandang bahwa quru di dalam Al-Quran ini maksudnya adalah haid. Ya berarti tinggal dibalik saja. Ya,
Berarti ketika istri itu dicerai di masa sucinya, cerai gitu. Maka nunggu sampai datangnya haid, ya. Seumpama dicerai sekarang, besoknya haid. Nah, maka dari besoknya ini dianggap haid yang pertama. Ya, tanggal 15 Desember seumpama sampai terus tanggal berapa? 22 Desember sudah selesai ini haid pertama. Masuk masa suci. Masa suci sampai 23 hari seumpama. Nah, kemudian setelah itu haid lagi. Nah, itu haid yang kedua. Semua 7 hari terus selesai 7 hari suci lagi sampai 23 hari. Setelah itu haid lagi. Nah, haid itu yang dianggap yang ketiga. Ya, begitu selesai haid yang ketiga, maka habislah masa iddahnya. Begitu. Ya. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang sulit silakan ditanyakan. Nah, bagaimana dengan wanita yang tidak haid? Ya, dia kan suci terus. Bagaimana cara menghitungnya? Kasus yang kedua adalah seorang wanita yang tidak menjalani masa haid. Ya, mungkin dia belum haid. Ya, mungkin dia menikahi anak kecil gitu ya. Belum haid, belum balik, dinikahi, tapi sudah dicerai. Atau istrinya memang sudah, mohon maaf, sudah menopause ya. Sehingga sudah tidak keluar darah haid lagi. Ya, bagaimana ini? Bila wanita seperti ini dijatuhi talak, sudah nikah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, malah dicerai. Udah nenek-nenek kok cerai gitu semua ya. Tentu masa iddahnya ini tidak bisa lagi menggunakan konsep ayat di atas tadi. Ya, maka Allah pun menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan ayatnya, wallati ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallai lam yahidna. Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi, sudah menopause, di antara wanita-wanita kalian, jika kalian ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, maka iddahnya 3 bulan gitu. Ini insya Allah mudah ya. Jadi semua dicerai sekarang. Nah, dicerai sekarang, maka nunggu sampai 3 bulan. 3 bulan itu kan kalau bulan dalam Arab itu kan 29 atau 30. Ya tinggal ditambah saja 29 tambah 30 tambah 29 atau 30 tambah 29 tambah 30. Ya, berarti sekitar 90 hari kurang sehari atau kurang 2 hari. Baik. Berikutnya, ditalak dalam masa istihadhah. Istihadhah itu darah yang keluar dari kemaluan wanita tetapi bukan darah haid. Ya, mungkin darah sakit ya, darah penyakit. Ya, bukan darah haid, bukan darah nifas. Kalau nifas kan keluar setelah melahirkan. Seorang wanita yang sedang dalam kondisi istihadhah tentu tidak bisa mengukur masa iddahnya dengan masa haid. Sebab hukum darah istihadhah bukan termasuk darah haid. Meskipun secara fisik sama-sama keluar darah. Maka ketentuan masa iddah bagi wanita yang mengalami istihadhah adalah, nah ini penting di sini, dengan mengira-ngira hari-hari di mana ia biasa menjalani masa haid. Nah makanya kalau bisa Bapak Ibu-ibu itu punya tanggalan, punya catatan. Oh, haid saya itu biasanya tanggal 7 sampai tanggal 12 umpama ya. Itu ada catatannya begitu. Sehingga nanti bulan berikutnya pun bisa dikira-kirakan lagi seperti itu. Maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya tersebut. Jika ia telah mengalami 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci, maka selesailah masa iddahnya. Berikutnya Bapak Ibu, haid yang terhenti. Iddah istri yang sedang menjalani masa haid lalu terhenti karena sebab yang diketahui maupun tidak. Tiba-tiba haidnya
berhenti begitu ya. Bukan karena menopause, bukan karena apa-apa. Jika berhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa iddahnya sesuai dengan haidnya, meskipun memerlukan waktu yang lama gitu ya. Biasanya kan kalau menyusui berhenti ya haidnya ya ibu-ibu ya, maka kalau dicerai oleh suaminya ya udah berarti nunggu sampai dia punya haid normal. Begitu ya. Sehingga masa iddahnya semakin lama gitu ya. Sebaliknya jika disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui, maka ia harus menjalani iddahnya selama 1 tahun. 1 tahun yaitu 9 bulan untuk menjalani masa hamilnya dan 3 bulan untuk menjalani masa iddahnya. Tuh. Berikutnya, ditalak tanpa iddah. Nah ini ada wanita yang ditalak tetapi tidak ada iddahnya. Tadi sudah saya singgung, yaitu wanita yang dinikah tapi belum disentuh oleh suaminya. Belum digauli oleh suaminya. Maka tidak ada masa iddahnya. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 49. Berikutnya. Nah, ini larangan bagi wanita yang di masa iddahnya. Baik iddah karena dicerai atau karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Pertama, tidak boleh menerima khitbah atau larangan, apalagi menikah gitu ya, lebih-lebih. Ya. Bahkan ya tidak boleh. Kecuali kalau hanya sindiran, ucapan-ucapan sindiran, sumpama kita semua ada laki-laki ya naksir kepada wanita yang baru dicerai. Dia hanya SMS, kemudian tanya kabar gitu, tanya keinginan mau menikah, hanya nanya-nanya gitu saja nggak apa-apa. Berikutnya, larangan yang kedua adalah keluar dari rumah. Dalilnya adalah surah At-Tolak ayat 1. La tukhrijuhunna mim buyutihinna wala yakhrujna. Janganlah kalian mengusir mereka ya, istri-istri kalian yang sudah kalian talak ya, atau istri kalian yang sudah ditinggal mati oleh kalian. Dan juga jangan pula keluar. Nah, wanita-wanita itu tidak boleh keluar juga, harus tetap di rumah suaminya. Namun para ulama berbeda pendapat, di antaranya madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Ausauri, Al-Auza'i, Al-Layis, dan lainnya mengatakan bahwa wanita yang ditalak bain, yaitu talak yang tidak memungkinkan lagi untuk dirujuk kembali, ya seperti ditalak untuk ketiga kalinya, ya. Kalau talaknya sudah talak yang ketiga, maka diperbolehkan keluar rumah. Ini bagi yang talak bain, yang sudah talak ketiga. Ini kalau talak yang roj'i masih tidak boleh, ya, tidak boleh. Dalilnya apa boleh keluarnya itu? Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Tuliqat kholati salasan, ya. Bibiku ditalak sebanyak 3 kali, sudah ketiga kalinya. Fa kharajat tajiddu nakhlan laha falaqiyaha rajulun fanahaha fa'atatan nabi. Kemudian bibiku ini keluar rumah ya, dia mencari nafkah lah, mencari kurma. Hingga beliau bertemu dengan seorang yang kemudian melarangnya. Kamu kan habis ditalak, kok keluar rumah, kan nggak boleh gitu ya. Istilahnya begitulah. Maka bibiku mendatangi Nabi, ya benar nggak sih saya nggak boleh keluar rumah? Kemudian bibinya ini bertanya kepada Nabi. Rasulullah SAW menjawab, silakan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. Artinya apa? Kalau talak bain itu kan sudah tidak dapat nafkah dari suaminya, maka dia boleh keluar rumah untuk mencari nafkah dari luar. Tapi kalau talak roj'i itu masih kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, maka tidak boleh keluar rumah. Wallahu a'lam.
Berikutnya berhias. Nah, berhias juga tidak diperbolehkan bagi wanita dalam masa iddahnya atau dikenal dengan al-ihdad ya. Berhias seperti di sini menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak, sutra, menggunakan parfum, wangian, menggunakan celak mata. Kecuali sebagian ulama ada yang bolehkan ya pada waktu malam hari karena darurat. Kemudian memakai pewarna kuku ya seperti pacar, hina, bentuk-bentuk pewarna lainnya, memakai pakaian yang berparfum ya atau dicelup dengan warna-warna seperti merah, kuning gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan ya berkaitan dengan iddah, berkaitan dengan definisi iddah, dengan hikmah adanya iddah, macam-macam iddah dan larangan-larangan bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu. Sebelum kami akhiri, silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Silakan. Ya, mau tanya Ustadz, Ibu Endah. Silakan Bu. Ya, ini kalau misalnya ditalak jati yang ditinggal meninggal suaminya itu kan kalau pegawai kan kita masa iddahnya bagaimana itu Ustadz, kan kita bekerja. Ya, terima kasih gitu. Kalau gimana Bu? Mohon maaf. Kalau misalnya seorang ibu ini kan ditinggal mati suaminya, sedangkan kita seorang pekerja ASN atau PNS ya, terus kita kan menjalani masa iddah itu nggak boleh keluar rumah atau nggak boleh dandan gitu, ya, gimana? Jelas. Kalau yang ditolak mati itu iddahnya kan iddah tolak bain. Kalau tolak bain itu kan sudah tidak ada kewajiban nafkah dari suami, maka boleh keluar. Oh iya. Boleh keluar. Ya, asalkan jangan berhias ya, jangan berhias pakai wangi-wangian, pakai apa namanya make up, pakai celak, pakai gincu, gitu. Lipstick, iya. Itu biasa saja. Itu kan kadang-kadang 7 hari sudah bekerja kembali, Ustaz. Iya, kalau tadi kalau talak bain, kalau ditinggal suami itu kan talak bain sudah tidak ada nafkah dari suami, maka boleh keluar. Iya, sebagaimana tadi di dalam hadis tadi. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ibu Nina, apakah boleh melayani suami, kebutuhan batin suami? Maksudnya itu ya, berhubungan badannya. Iya, Ustaz. Selama masa iddah, kalau ternyata suami melakukan hubungan badan dengan istri, tidak boleh, kecuali kalau itu rujuk. Ya, kalau dia melakukan hubungan badan dengan istri, otomatis itu sudah rujuk. Otomatis sudah rujuk begitu. Tapi Ustaz, saya bisa bertanya ya. Kenapa? Saya bertanya. Ya, kan silakan. Tadi tolak bain itu yang sudah tidak dapat nafkah dari suami ya. Bentar. Tadi tolak bain kan yang sudah tidak ada suami ya Ustadz. Iya. Jadi kan dia bekerja sebagai PNS. Tapi kan banyak juga yang memang bercerai hidup ya. Tapi dia juga sebagai PNS. Ada juga karena ada juga beberapa lelaki banyak yang sudah menelantarkan gitu. Ini kan banyak ya peristiwa-peristiwa seperti ini gitu. Terus bagaimana dia kalau tidak keluar rumah, sedangkan dia kan harus mencari nafkah buat anak-anaknya untuk kehidupannya. Ini gimana? Bertolak belakang kan? Iya. Ini kan fakta ya yang kita hadapi itu. Banyak seperti itu gitu. Ya kalau suaminya ternyata nggak memberi nafkah ya saya kira ya diperbolehkan bagi istrinya itu untuk mencari nafkah. Karena alasan Nabi kenapa membolehkan si istri atau wanita keluar rumah kan untuk mencari nafkah gitu.
Tapi kalau ternyata suaminya sudah nggak ngasih nafkah, ya berarti bagi istri boleh untuk keluar rumah mencari nafkah, tetapi harus menjaga dirinya agar tidak berhias, ya, agar tidak menerima lamaran, apalagi menikah. Gitu. Jadi ada catatan khusus ya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ustadz, saya mungkin akan bertanya seperti yang kemarin kan memang saya tidak ikut ya. Cuma kan tadi Ustadz ulah seperti nusus ya. Istilahnya kalau problemnya dibalik gitu gimana Ustadz? Suami sudah tidak mau gitu. Suami beri nafkah enggak? Kalau memberi nafkah ya, tapi sudah tidak mau gitu. Tidak mau lagi menggauli istrinya, ya pasti ada alasan tertentu ya. Ini bagaimana? Memang mayoritas ulama hanya mengatakan nusus itu hanya untuk istri. Kenapa? Karena yang memberi nafkah adalah suami. Jadi pelayanan istri itu sebagai imbal balik dari nafkah dan mahar yang diberikan suami kepada istri, gitu. Ya, kalau ternyata suami tidak mau melayani istrinya, begitu, menurut mayoritas ulama tidak ada istilahnya nusus bagi suami, kecuali kalau suami tidak mau memberi nafkah, tapi tidak mau memberi nafkah, yang beri nafkah justru istrinya. Nah, itu namanya nusus dari suami. Maka harus diselesaikan dengan tadi, diberi nasihat ya, atau dipisah ranjangnya gitu, atau ditegur ya. Atau kalau sudah tidak sanggup, tidak mempan dengan 3 solusi tadi, maka dipertemukan antara keluarga suami dan istri gitu. Bagaimana solusi terakhir? Nah, kalau suaminya mau bertaubat, ya, dia mau melayani, mau memberi nafkah, alhamdulillah. Kalau tidak, ya udah diserahkan kepada suaminya. Ya, kalau kalau nggak mau seperti itu, ya berarti dia harus mentalak istrinya, gitu. Ya baik Ustaz. Ya. Kemudian Ibu Nina, bagaimana seorang suami yang mentalak istrinya lewat medsos? Talak itu bisa menggunakan ucapan, bisa juga menggunakan tulisan. Ya, kalau menggunakan tulisan tetap jatuh, asalkan sudah dipastikan itu benar-benar keluar dari suaminya dan dia ucapkan dengan sadar, bukan dalam hipnotis atau bukan dikerjain temennya atau yang lain sebagainya begitu. Jadi harus dipastikan dulu, benar nggak ini kamu yang menulis gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Silakan. Sudah, tidak ada? Cukup? Ya, cukup sekian dulu Ustaz. Kenapa? Ya cukup kalau untuk saya sementara. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, waktu yang barokah.
Semoga keluarga kita dijaga dari segala macam bahaya. Semoga dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.